Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Hari ini saya akan membahas mengenai Net Present Value atau NPV. Saya langsung lanjutkan dengan contoh, misalnya kita memiliki mobil yang ingin kita jual. Kita berencana menjual mobil ini seharga 100 juta rupiah. Lalu kita pasarkan, nah ternyata ada yang datang dan berniat untuk membeli mobil kita dengan harga 100 juta rupiah. Tentu kita senang, tapi ternyata dia meminta agar pembayarannya itu tidak dilakukan sekarang, tapi 10 tahun lagi. Jadi, barangnya dia pakai dulu sekarang, 10 tahun lagi baru dia bayarkan. Nah, kira-kira apakah di antara rekan-rekan ada yang mau? Kalau saya, tentu tidak. Dan saya percaya sebagian besar dari rekan-rekan akan menjawab, tidak juga. Mengapa? Karena nilai 100 juta saat ini tentunya lebih berharga daripada 100 juta di 10 tahun yang akan datang. Karena uang yang kita terima sekarang, istilahnya dapat kita pekerjakan kembali untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya kita bisa tabung, misalnya dapat 2% per tahun, dari 100 juta, 2%-nya 2 juta. Berarti 10 tahun kita sudah dapat 20 juta tambahannya. Atau kita bisa masukkan ke deposito atau reksadana, misalnya kita dapat 5% atau 6% per tahun, berarti kita akan mendapatkan tambahan sekitar 5 juta sampai 6 juta per tahun. Dan di 10 tahun antara 50 sampai 60 juta. Atau kita bisa digunakan juga untuk usaha. Kita gunakan untuk modal usaha, misalnya kita bisa menghasilkan pendapatan bersih 15 juta per tahun. Jadi selama 10 tahun kita akan mendapatkan 150 juta. Selain itu juga ada faktor inflasi. Misalnya pengeluaran rumah tangga kita per bulan 5 juta saat ini. Mungkin di 10 tahun lagi pengeluaran rumah tangga kita bisa 10 atau 20 juta atau bahkan 30 juta, tergantung tingkat inflasi. Selain itu juga ada faktor risiko. Risiko tidak dibayar, misalnya orangnya kabur, atau orangnya pada saat kita mau tagih 10 tahun lagi ternyata dia bangkrut, tidak memiliki uang, ataupun misalnya orang tersebut malah sudah meninggal, dan risiko-risiko lainnya. Faktor-faktor ini tentu membuat kita akan lebih mengharapkan mendapatkan 100 juta rupiah saat ini daripada di 10 tahun yang akan datang. Lalu misalnya ada orang lain, misalnya kenalan kita, sahabat kita datang, mau membeli mobil kita, tapi dia tidak memiliki uang 100 juta saat ini. Lalu dia menawarkan, gimana kalau saya cicil? Misalnya saya akan cicil selama 10 tahun, setiap tahunnya saya akan bayar 12 juta. Berarti di dalam 10 tahun itu kita akan mendapatkan 120 juta. Nah, apakah ini penawaran yang menarik? Nah, kita bisa putuskan salah satunya untuk menerima atau tidak penawaran ini, lepas dari risikonya, dengan menggunakan NPV, Net Present Value. Nah, kita bisa hitung 12 juta selama 10 tahun itu, jika kita nilaikan saat ini, itu sebenarnya nilainya berapa. Nah, kita akan coba menggunakan Excel untuk bantuan dalam menghitung NPV. Nah, di sini saya sudah membuat tabel berupa nilai mobil sekarang. Lalu rate, di sini saya masukkan rate, misalnya deposito per tahun 5%. Nah, kita isikan sekarang dari tahun pertama sampai tahun ke-10, itu nilainya sebanyak 12 juta setiap tahunnya. Nah, kita bisa menghitung secara manual untuk net NPV dengan melihat tabel diskon faktor present value. Biasanya kita bisa dapatkan ini dari buku textbook ataupun dari internet. Tapi jika kita tidak memilikinya, kita bisa juga menghitungnya secara manual. Kita tuliskan dulu diskon faktor. Rumusnya adalah sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah diskon rate-nya C2. Nah, kita akan selalu mengambil dari C2, tidak akan berpindah-pindah. Diskon rate-nya selalu yang 5% itu. Maka kita kunci, kita tekan F4 atau Fn F4, tergantung settingan di komputer rekan-rekan. Lalu kita kurung tutup. Nah, kalau untuk tahun pertama, berarti kita berikan pangkat 1. Tapi kalau untuk tahun kedua, kita berikan pangkat 2 dan seterusnya. Berarti kita berikan pangkat berdasarkan tahun keberapanya. Nah, kita bisa ambil dari sel B6 di sini, lalu saya enter. Nah, di sini diskon faktornya 0,95 untuk tahun pertama. Lalu kita bisa kopikan ke bawah.
Ini adalah diskon faktornya. Saya akan buat saja menjadi 2 digit di belakang koma. Lalu kita lanjutkan. Di sini kita bisa mendapatkan nilai present value-nya. Tinggal kita kalikan saja sama dengan uang yang kita dapat dikalikan dengan diskon faktornya. Kita kopikan ke bawah. Ini saya hilangkan desimalnya. Nah, ini NPV yang kita dapatkan dengan menggunakan rumus manual. Jadi total selama 10 tahun, berapa yang kita dapatkan, di sini kita sum dari E6 sampai E15. Kita mendapatkan angka Rp92.660.819. Nah, ini jika kita gunakan secara manual. Tapi jika kita menggunakan rumus NPV di Excel, kita bisa juga langsung mendapatkan angka tersebut. Kita gunakan rumus sama dengan NPV kurung buka, rate-nya kita ambil 5%, diskon rate-nya, titik koma. Nah, nilai yang kita akan hitung itu dari C6 sampai C15. Dari tahun pertama sampai tahun ke-10, lalu kurung tutup. Kita enter. Nah, nilainya sama. Saya hilangkan juga desimalnya. Nilainya sama persis 92.660.819 antara rumus dan kita hitung manual. Nah, di sini rekan-rekan lihat nilainya itu sama persis. Nah, sekarang kita tinggal menyimpulkan apakah jika kita terima tawaran ini berarti nilai yang dia bayarkan itu di saat ini hanya bernilai 92.660.819. Berarti lebih kecil daripada nilai yang kita inginkan sekarang. Jadi kita bisa tentukan, oh berarti saya akan tolak penawaran ini. Tapi jika dia misalnya menawarkan 15 juta per tahun selama 10 tahun, maka kita hitung ulang, maka kita bisa mendapatkan 115.826.024 rupiah nilai saat ininya. Walaupun jika kita hitung secara kasar 15 juta kali 10 berarti 150 juta. Tapi jika kita konversi ke nilai saat ini dengan net present value, maka nilainya hanya 115.800.000 sekian. Kalau ini kita mungkin bisa pertimbangkan, oke, saya terima karena sudah di atas tingkat ekspektasi saya. Jika kemudian ada orang lain yang menawarkan, misalnya saya berani membayar 110 juta, tapi saya bayarnya tahun depan. Berarti kita bisa hitung kembali dengan menggunakan rumus NPV. Nah, di sini sama dengan NPV kurung buka, rate-nya 5%, titik koma, value-nya dia menawarkan 110 juta. Kita bisa langsung masukkan di sini 110 juta, kurung tutup, enter. 110 juta di tahun depan itu akan bernilai 104.761.904 rupiah. Nah, hasilnya itu untuk NPV-nya berarti di atas tingkat yang kita harapkan, yaitu 100 juta, ini 104 juta. Tapi jika dibandingkan dengan penawaran yang 10 tahun, di mana per tahunnya 15 juta, maka ini masih lebih di bawahnya. Di yang sini kita hanya mendapat 104 juta, sedangkan di yang 10 tahun kita mendapatkan 115 juta. Jadi kita bisa mempertimbangkan untuk menerima penawaran yang 10 tahun jika berdasarkan NPV saja. Tentunya kita harus mempertimbangkan juga risiko dan yang lainnya. Tapi NPV ini bisa menjadi salah satu faktor yang membantu kita dalam memutuskan penawaran mana yang akan kita terima. Tentunya jika rate-nya berganti, misalnya menjadi 10%, maka kita lihat untuk yang tahun depan dibayar 110 juta, itu nilainya menjadi 100 juta. Sedangkan untuk yang dicicil 15 juta selama 10 tahun, itu NPV-nya menjadi 92 juta. Jadi jika dibandingkan dengan nilai saat ini, maka untuk yang 92 juta itu untuk yang 10 tahun menjadi tidak menguntungkan lagi. Sedangkan untuk yang tahun depan kita baru terima uangnya, itu menjadi sama 100 juta. Jadi dengan diskon rate 10%, maka lebih baik pilihan yang kedua, yaitu kita menerima 110 juta di tahun depan. Untuk kasus berikutnya, di sini misalnya kita memiliki rencana untuk membeli mesin senilai 300 juta rupiah dengan ekspektasi
dengan diskon rate-nya 10%. Nah, di sini kita lihat di tahun ke-0 kita harus mengeluarkan dana 300 juta. Jadi kita isi dengan minus 300 juta. Lalu di tahun pertama kita harapkan bisa mendapatkan income 50 juta dari pembelian mesin ini. Tahun kedua 75 juta, tahun ketiga 85 juta, tahun keempat 99 juta, dan tahun kelima 125 juta rupiah. Nah, kita coba hitung NPV-nya dari cash flow yang kita dapatkan selama 5 tahun itu dengan asumsi bahwa mesin ini kita akan pakai selama 5 tahun. Nah, kita bisa hitung sama dengan NPV kurung buka, rate-nya 10%, titik koma. Kita akan mendapatkan penghasilan dari tahun pertama sampai tahun kelima, C6 sampai C10 kurung tutup. Di sini kita akan mendapatkan nilai 316.533.727. Jika kita hitung dengan modal awal yang 300 juta, kita kurangi di sini dengan 300 juta ini, C5, hasilnya itu kita akan mendapatkan 16.533.000, berarti positif jika kita memutuskan berinvestasi di sini. Jika kita misalnya berekspektasi diskon rate-nya misalnya kita tambahkan 12%. Nah, di sini nilainya menjadi negatif. Mungkin di sini kita memutuskan kalau dengan diskon rate 12%, lebih baik kita tidak berinvestasi di mesin ini. Mudah-mudahan jelas informasi yang disampaikan di video ini. Mohon bantuannya untuk di-like jika menyukai video ini dan juga di-share untuk rekan-rekan lain yang mungkin memerlukan informasi yang ada di video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.